Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun yang saya hormati dan saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah, juga yang saya muliakan sesepuh bini sepuh yang kami tunggu-tunggu, maidoh, biasanya beliau wasiat, kalau orang Jawa dulu namanya semburan-semburannya, ya kan? Sepuh, bini sepuh itu apa yang diucapkan, apa yang didoakan itu karena dia sudah lama, umurnya panjang, tekun beribadah, ibadahnya udah lama, mudah-mudahan doanya semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, Islam, sehat walafiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima dan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Habibina wa Syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua mudah-mudahan diakui umatnya, umat yang mencintai dan dicintainya, mudah-mudahan, dan mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini kita meneruskan bab ziarah al-khair. Untuk kesempatan hari ini di kitab aslinya ini hadis yang ke-371, kalau di Nuzhatul Muttaqin 372. Marilah kita mulai hadis dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, an-nasu ma'adinun ka ma'adinidz zahabi wal fiddati, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faqihu atau idza faquhu, wal arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa, rawahu Muslim. Beliau Nabi bersabda, an-nasu ma'adinun, manusia itu
ma'adinun. Barang, kalau diperumpamakan barang tambang. Kalau orang zaman dulu, kiai-kiai zaman kita dulu mengartikan dengan pelian. Ngerti pelian? Iya, pelian kayak emas, perak, gitu ya. Zaman dulu kok bahasanya enak sekali ya, pelian. So dulu waktu kecil itu ketika kiai-kiai sepuh itu mengartikan ma'adudun, itu adalah pelian. Kenapa kiai? Pelian. Pelian kan cowok ya barang-barang tambang. Wah, gitu kan. Entah gimana itu ngertiinnya kok pelian. Tapi ini sepuh tadi kan produk-produk lama itu tahu pelian itu maksudnya emas, perak. Masya Allah. Simpenan. Ya kayak gitulah. Antiknya bahasa zaman dulu ya. Kama'adinidz zahabi wal fiddati, kaya pelian atau simpanan atau harta tambang-tambang dari emas dan perak. Jadi manusia itu sesuatu yang seperti simpanan-simpanan atau yang baru digali lah, barang-barang tambang berharga. Oh, gitu. Berharga itu dari emas maupun perak. Khiyaruhum fil jahiliyati, pilihan mereka yang dipilih-pilih dari harta tambang tadi atau simpanan tadi fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam itu adalah pilihan mereka di masa Islam. Idza faquhu gitu. Ketika alim fikih, alim faham siapa nas. Jadi walaupun jahiliyah itu mereka itu juga di masa itu ada pilihan. Kalau dia faqih masuk Islam itu juga faqih di dalam Islam, mereka juga pilihan-pilihan ketika masuk Islam. Beda nanti kalau yang sudah masuk Islam sama tidak, derajatnya akan berbeda jauh. Jadi orang-orang hebatnya orang-orang jahiliyah, orang bijak-bijaknya jahiliyah, nanti tidak heran kalau ketika masuk Islam mereka juga termasuk orang terkemuka di masa Islam. Kalau masuk Islam, gitu kan? Nah, kalau kafir ya derajatnya turun jauh. Wal arwahu junudun mujannadatun, dan ruh, Bapak punya ruh lah, ruh, jiwa ruh itu. Junudun mujannadatun itu bala-bala tentara. Junudun itu kayak bala tentara. Mujannadatun, yang dikumpulkan, yang dibariskan, itu tentara itu yang berbaris dikumpulin gitu. Ruh nanti kita itu nanti di alam sono itu dikumpulkan gitu kan. Mujannadatun fama ta'arafa minha, fama mengko utawi ruh atau barang ta'arofa, yang dia itu kenalan, saling kenal mengenal di sini itu minha dari roh tadi. Iktalafa itu bisa diartikan aslinya itu zaman dulu itu iktalafa itu lebur,
hancur, itu bisa kalau jelek. Tapi kalau di sini untuk kebaikan lebur itu mereka itu saling ngumpul-ngumpul gitu. Kayak apa ya? Kayak air dan minyak. Diaduk begini kan ngumpul-ngumpul sendiri kan. Itu. Jadi ruh-ruh nanti yang di sini kenal Bapak berbicara sama sampingnya. Kalau ruhnya kumpulnya, ngajinya, bermajlisnya itu berdasarkan ruh, bukan berdasarkan nafsu ya Bu, Pak ya Ibu ya. Bukan berdasarkan fisik. Karena tetangga, karena ini maka sering kumpul, nongkrong, punya komunitas. Itu kan jasadi. Tapi kalau majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang dia itu adalah menghidupkan rohani kita, roh-roh kita nanti saling kenal mengenal. Kalau kenal maka dia itu ngumpul sendiri. Ini kayak apa ya? Kalau ilustrasinya itu ngumpul. Kalau orang yang beriman, ruhnya bagus, kenal, ngumpul. Jadi satu banyak besar gitu. Saling kenal. Yang jadi masalah ini, ya kan? Yang jadi masalah, roh kita itu saling kenal enggak? Ayo Pak. Yang jadi pertanyaan yang besar di situ, saling kenal atau tidak? Fisik boleh dekat, tapi roh belum tentu dekat. Duduklah begini, sholat lo. Sholat itu kan ruh-ruh kita tuh hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya ruh-ruh kita itu ngumpul bareng ke sana jamaah gitu loh. Waduh, si ini lagi datang. Kemarin utang belum dikasih lagi. Ditagih susahnya bukan main. Miring dikit ya. Itu berarti rohnya saling ikhtilaf. Ini berikutnya bunyi hadis yang berikutnya. Ini wa ma tanakara wa ma utawi arwah atau barang-barang tadi tanakara yang mereka tuh saling ingkar-ingkaran. Ya gampang-gampangnya begitulah. Tanakara. Ya kan? Atau tidak kenal tanakara apa roh tadi, atau kalau kayak dulu tuh ngasih tahu pangkling, ngerti pangkling nggak? Wah, cukup angel gitu. Sebenarnya lebih gampang mewakili. Pangkling itu gini loh, ketemu tapi nggak ngeh. Nanti tuh, Pak, bapak saya itu, Pak Ustaz. Siapa ya? Ustaz gimana? Saya kan jamaah al-imam, masa nggak kenal pangkling ya? Gitu ya, nggak kenal gitu loh. Iya sih kenal muka tapi gitu. Kayaknya iya gitu. Ibu sering begitu nggak? Asal bukan sama bapak-bapaknya loh. Nanti sama suaminya pangkling gitu kan? Masya Allah. Bapak ya? Saya kira siapa gitu coba. Sama istri sendiri, suami sendiri, pangkling. Ya kan? Ibu-ibunya, bapaknya tidak tahu, kerja pulang kerja. Bapak. Istrinya pas keluar rumah mau beli apa, biasanya kalau di rumah mau pakai baju-baju dinas di rumah kan, kan beda rupa kan. Giliran keluar kan glowing bagus ya Pak ya. Naik motor sama-sama naik motor,
cewek nengok istrinya sendiri. Bisa jadi kan begitu kan? Loh, saya siapa Bu Pangling? Jadi kenalnya lama. Apalagi saling ingkar, nggak kenal. Ikhtalafa, maka mereka memisah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya Pak ya. Sama-sama jamaah tiap hari kumpul di sini, nanti di sono kok misah sendiri ya, nggak kumpul. Maka disitulah bagusnya harus berjamaah, ngaji jamaah, buka bersama jamaah, enak kan? Nanti dengan seperti itu akan saling mengenal ruh kita. Ketika nanti di sono, karena kita saling kenal, akhirnya saling kumpul, gitu. Gitu kira-kira ya. Rawahu Muslim, dan meriwayatkan dua hadis, telah meriwayatkan siapa Muslimu? Imam Muslim. Ini hadis yang sahih. Itu sebagai sebagai penguat hati kita, perkuat hati kita, perkuat saudara ruh. Karena saudara ruh itu lebih kuat landasannya, karena landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta taat kepada Allah, li'ilahi kalimatillah, di dalam meluhurkan kalimat Allah, agama Allah, li ummati Rasulillah, untuk umat Rasulillah. Kalau tujuannya itu, insya Allah ruh-ruh kita nanti bakal ngumpul. Ya, tujuannya itu, tidak ada yang lain-lain. Gitu. Warawal Bukhari, dan meriwayatkan siapa Bukhari, Imam Bukhari, qauluhu, dengan sabda Rasulullah, al-arwahu ila akhirih, min riwayati Aisyah radhiyallahu an, dari riwayat Aisyah radhiyallahu an. Kalau tadi kan wal arwahu, kalau riwayat dari Imam Bukhari itu al arwahu, tidak pakai waw. Itu ahli hadis itu enggak ada wawnya, al arwahu. Yang Imam Muslim wal arwahu. Itu perlunya ngaji hadis ya. Rasa kontok-kontokan masalah hadis ya. Kalau Imam Muslim wal arwahu, berikutnya sama. Terus kemudian yang berikutnya lagi Imam Bukhari al arwahu, tapi sumbernya beda. Kalau yang pertama dari Abu Hurairah tadi, dari Abu Hurairah. Tapi kalau Imam Bukhari itu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak pakai waw, gitu ya. Berikutnya hadis yang ke 372, di sini 371. Ini hadis yang panjang sekali. Hadis riwayat wa an Usair bin Amrin. Hadis riwayat dari Usair bin Amr. Wa yuqalu ibnu Jabirin. Ada yang mengatakan adalah Ibnu Jabir. Anaknya, anak laki-lakinya Jabir. Wa huwa bidammil hamzati, dan dia itu dibaca Usair itu dibaca dhammahnya hamzah, Usai,
wa fathis sinilan dibaca fathahnya sin gitu. Al-muhmalati yang disunyikan dari titik. Wah, yang tidak ada titiknya. Sin tanpa titik itu mumalah. Kalau ada titiknya berarti shin gede. Usain, sin, giginya rapat, sa, meringis, sa, si, su. Kalau shin, sha, shi, shu, tafashi. Belajar Quran begitu kan? Oh, ditaksim semua tuh biar sha, shi, shu, sa, si, su, sa, si, su, bas. Syashi subash gitu. Kalau gitu latihan gitu nanti insya Allah pasti lisannya kalau sering latihan. Jadi Usair. Qala beliau berkata Usair karena Umar bin Khattabi adalah siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab ini idza ata alaihi amdadun ahli Yaman, tatkala beliau menerima bala bantuan amdad minal Yamani dari Yaman. Kemudian ata alaihi amdadu ahli Yaman terus kan ya. Idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, dan tatkala datang alaihi atasnya siapa amdadu ahli Yaman itu bala bantuan atau tentara-tentara, ya kan? Bala bantuan atau tentara-tentara dari ahli Yaman. Sa'alahu, maka beliau Umar bin Khattab menanyai mereka, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian Uwais bin Amir, ada Uwais bin Amir. Jadi kalau ada bala bantuan atau istilahnya tentara-tentara yang dia datang dari Yaman, itu sahabat Umar datang kalian adakah yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwaisin, sehingga datang ya, nekani ya, siapa Umar ala Uwais, kepada Uwais radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian berkata siapa Umar lahu, kepada Uwais, anta Uwais bin Amir. Anta itu kalau pakai apa ya, pakai intonasi suara anta Uwais bin Amir, itu berarti pertanyaan. Kalau anta Uwais bin Amir, kamu Uwais bin Amir, anta kamu, maksudnya anta, apakah kamu, membuang hamzah istifham begitu. Itu kalau bahasa begitu. Jadi kayak apa ya, bahasa Arab itu ada rasa. Jadi kalau ibu bilang kamu Wes, berarti itu memantapkan apakah kamu Wes, iya kan? Kamu anaknya si ini ya, gitu kan? Itu berarti pertanyaan. Tapi kalau istilahnya menerangkan sesuatu, kamu adalah ini, berarti orang itu nggak ngerti, ya kan? Kamu anaknya Pak Ijo. Dia nggak ngerti kalau anaknya Pak Ijo. Kalau gini,
Anda anaknya Pak Ijo? Kamu anaknya Pak Ijo? Berarti pertanyaan yang untuk menetapkan si orang itu tahu dirinya anaknya Pak Ijo. Gitu. Ini juga begitu. Anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir? Qala, beliau Uwais menjawab, "Na'am, ya." Qala, berkata Umar, min muradin summa min qaranin, maksudnya membuang juga, anta min muradin summa min qaranin, gitu. Apakah kamu dari kabilah Murad kemudian dari kabilah Qarn? Jadi kabilah itu kan gede gitu, klannya kan. Nanti klannya itu nanti akan pecah-pecah karena kan taruhlah ini klan besar, punya anak banyak. Terus kemudian ini ke sini ada klan, ya, klan Qarn muncul di sini namanya klan Murad. Namanya begitulah. Qala, beliau Uwais menjawab, "Na'am, ya." Qala, nanya lagi sahabat Umar, dia sahabat Umar, "Fakana bika barasun." Ini juga begitu. Bahasanya fakana bika barasun beda dengan fakana bika barasun. Hal kana bika barasun, maksudnya itu. Apakah ada bika padamu barasun, itu loro belang, sopak, ya. Ngerti belang sopak enggak? Kalau orang tua dulu kan ada putih-putih begitu yang banyak kan ya. Kalau orang kampung itu entah karena sangat tuanya atau apa itu, yang asalnya sawo matang itu nanti separuh bisa jadi belang putih, ya kan? Putih. Nggak usah pakai suntik kayak model Korea Pak ya. Entah tuh gennya ganti apa itu. Cuma dia belangnya itu belentong-belentong gitu. Jadilah penelitian gen yang itu dibudidayakan, suntikan biar putih semua. Muka putih, tangannya hitam. Putih, kakinya hitam, nggak bisa dibohongin itu. Kalau suntik-suntik itu yang cantik-cantik glowing gitu, kalau kakinya itu masih kayak koki ayam masih kayak gitu, itu berarti disuntik gitu. Ya, itu loro sopak penyakit sopak. Jadi putih-putih gitu, atau kemudian terus ada lagi apalah, penyakit-penyakit belang-belang gitulah. Terus kemudian, apa kamu punya penyakit sofa? Fabarota minhu, kemudian kau sembuh minhu dari sofa tadi, illa maudi dirhamin, kecuali maudi itu kata-kata maudi itu tempat segini, apa itu, dirham. Qala, jadi sopaknya dia sahabat itu tabi'in itu, Uwais itu disembuhkan oleh Allah, tapi disisain segini. Ada kata-kata dirham, ada kata-kata lain, itu ada apa, dinar. Dinar sama dirham kira-kira sama nggak bulatnya itu? Aku juga nggak ngerti. Ngertinya cuma dirham sama tapi pokoknya itu kayak koin itulah. Koinnya itu ada yang lebar, mungkin kalau dulu 5 rupiah itu lebih gede tapi bahannya jelek, ya kan? Kalau 5 rupiah zaman dahulu saya, kalau 25 rupiah itu kecil tapi bahannya kayak perak gitu, bagus, perlu ada apa gitu. Kalau duit zaman dahulu begitu ya Pak Bibi ya. Kemudian qala, beliau Uwais menjawab, "Na'am, ya, ada itu." Qala laka walidatun, kemudian qala nanya lagi, laka walidatun, hal laka walidatun, gitulah itu kalau nyimbang membuang hal. Apakah bagimu walidatun,
punya seorang ibu gitu. Walidah itu orang tua perempuan. Qala, jawab Uwais, na'am ya. Qala, tanya lagi Umar, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma amdadi ahli yamin min murad. Rasulullah itu zaman itu, ini pas waktu kejadian ini adalah ketika sahabat Umar sudah jadi khalifah. Beliau sahabat Umar itu dulu pernah mendengar Rasulullah itu bersabda gini, bakal datang kepada kalian Uwais bin Amir beserta bantuan bala bantuan dari ahli Yaman, dari Murad, summa min Qaranin, kemudian dari Qaran, kana bihi barasun, dia adalah punya ciri-cirinya itu ada baros, penyakit sopak tadi, fa baru minhu, kemudian Allah menyembuhkan minhu darinya, illa maudi adiramin, kecuali sak bundere dirham. Wah, gitulah gampangnya lah, biar enak lah. Lahu walidatun, dia mempunyai seorang ibu, huwa biha barhun, dia biha dengan walidah tadi barhun, berbakti, bagusi, nah, gitu lagi baiknya. Bagusi ngerti kan? Berbuat baik itu kalau kita diartikan dengan berbakti kepada orang tua, sangat berbakti. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra'ahu, jika dia itu mendoakan, nyumpahin, kalau doa itu jelek namanya nyumpahin. Kalau aksaman dikaitkan dengan kebaikan, mendoakan. Bapak pecicilan di depan saya, orang kepecicilan gitu mudah-mudah, bukan mudah-mudah, orang kepecicilan gitu, saya doain anaknya nanti jadi orang soleh, itu berarti doain. Saya sumpahin anaknya jadi soleh biar enggak pecicilan di depan saya, gitu. Tapi kok pecicilan gitu anaknya jadi begitu juga, wah, itu berarti nyumpahin. Ibu boleh marah, tapi anak cucu kok gini-gini jajan melulu. Ya Allah, anak suaranya jajan segini tiap hari, belum selesai baru jajan lagi. Apa kamu jadi kaya raya apa gini gitu ya? Iya. Jangan doain jelek-jelek. Nanti kalau kejadian nyesel sendiri. Gitu. Nah ini Uwais ini lau aqsama 'alallahi la abarra'ahu, jika dia itu doain atau nyumpahin kalau itu jelek pas kesel, la 'alallahi, atas Allah, sumpah doa itu dengan mengaitkan asma Allah, la abarrahu, maka ngelulusake, gampang, atau mengkabulkan, Allah mengkabulkannya. Itu biasanya meluluskannya itu maksudnya mengabulkannya. Fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Itu. Seandainya ini andai lau fa'in, maka jika gitu bisa, maka jika kalian mampu maksudnya untuk memohon minta ampun untuk kalian, laka fa'al, maka lakukan itu. Kalau mampu ketemu nanti bisa bujuk, mohon agar memintakan ampunan untukmu, gitu. Berarti minta didoain, ya Uwais doain aku dong, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan itu. Itu pesan Rasulullah kepada sahabat Umar. Mungkin yang lain juga ada dengar. Fastaghfir, maka mohonlah ampunan
Oleh karena itu memohonlah ampun engkau untukku, fastaghfarallah. Kemudian sahabat tadi, kemudian Uwais memohonkan ampun lahu padanya, pada Umar. Faqala Umar, kemudian berkata lahu kepadanya, siapa Umar? Umar, aina turid? Setelah ya udah ya Allah, ampuni dia ya Allah. Enak kan? Itu doa orang yang salih biasanya pendek-pendek, Pak. Ampuni dia ya Allah, berikan keberkahan ya Allah, cukup lah. Doanya kayak puisi ya gitu, sepanjang begini gitu, dermemel gitu. Bahkan doa itu makruh kalau terlalu detil. Ibu ini, ya Allah, berikanlah aku suami yang cakep, duitnya banyak ya Allah, posturnya itu kira-kira 185. Terus begini. Kriterianya sampai detil-detil gitu, itu makruh. Aku minta kayak gitu lah. Sambil nangis. Biasanya kalau sambil nangis itu dia doa begitu, apa yang diperolehnya itu kebalikannya. Jadi dia nangis sedih, minta yang lain. Maksudnya orang nangis, doa nangis itu satu. Ada yang merasa karena dekatan kepada Allah, dia doanya jadi nangis. Ada yang doa, dia merasa bersalah kepada Allah karena ingin selalu kufur. Ada lagi doa karena apa yang dia diterima, dia itu berbeda jauh, jadi jengkel, sedih akhirnya. Jadi nanti air mata beda-beda ya. Bapak ketemu anak, beda sedihnya. Lama gak ketemu, sukses, duitnya banyak, sekoper, pulang bawa pajuru yang tingkatannya begini, atau yang mau kaya, pulang nangis, rindu, kangen. Gitu. Pernah juga orang tua nggak pernah ketemu orang anaknya, dulunya baik, kecilnya baik, ketemu diambil polisi, nangis juga. Beda. Nangis tapi nangisnya begitu. Ya, masalah nangis ya. Nanti yang ngerti diri sendiri tanyakan kepada kalbu Anda. Saya nggak mau lah nebak-nebak isi hati orang, nanti repot ya. Kemudian aina turid, kamu mau kemana? Setelah didoakan seperti itu, ditanya, kamu mau kemana? Maksudnya setelah kan dari Yaman datang pada sahabat Umar, habis itu mau kemana lagi? Gitulah. Qala jawab Wais, al-Kufata, mau ke Kufah. Qala, kemudian Umar berkata, ala aktubu laka ila amiliha. Ala itu hal, itu hal aktubu laka, apakah mau lah, laka, apakah lah tidak. Itu aslinya mau enggak, itu ala, itu kalau bahasa Arab. Mau enggak aku nulis untukmu ila amiliha, kepada orang yang kerja di sono, gubernurnya di sono gitu. Untukmu, mau enggak saya nulis sesuatu ya, kayak ini Wes, tolong diperhatikan gitu kan, udah keren kan. Yang ngomong gubernur coba, yang ngomong khalifah. Omongan itu untuk gubernur, kira-kira gimana? Presiden ngomong kepada menteri, Bapak, karena itu tadi mau nggak saya ngomong ke Menteri Kesejahteraan Rakyat, nanti tolong dilihat ini, udah keren nggak itu? Bapak apa saja itu udah kasih semua, fasilitas apapun kasih.
gitu kan. Masya Allah. Qala, beliau Uwais menjawab, akunu fi ubara'in nasi ahabbu ilayya. Aku berada fi gubara'in nas. Gubara'un itu gubarun, gubara' itu adalah diartikan dulu itu apa ya? Gubara' itu saja itu debu-debunya. Ketibal debunya ketibal manusia. Maksudnya orang-orang miskinnya manusia. Ahabbu iku lebih aku cintai ilayya padaku. Aku lebih cinta kumpul-kumpul sama rakyat biasa gitulah, atau orang-orang yang miskin. Ciri-ciri aulia illah, wali-wali Allah. Kalau ketemu yang kayak gitu Pak, Masya Allah, jangan dilepasin. Kenal orang punya watak yang seperti itu, makanya tidak heran doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau doa jelek atau doa bagus, nanti dikemas sendiri. Kalau bilang doa berarti untuk baik, kalau nyumpahin untuk jelek. Jangan sampai ngomong ke dia itu nyakitin dia ngomong gini dikit aja dia hancurlah kau. Hancur minai Pak ya. Hancur minai. Hancurnya kayak keminah jauh sekali. Bahasa Bapak. Hancur minai. Nah. Falamma kana minal amil muqabbil hajja rajulun min asrafin. Maka tatkala kemudian Umar itu tadi minal ami dari tahun al-muqbil yang selanjutnya, dari tahun berikutnya kemudian hajja rajulun, ada seorang laki-laki yang haji min asrafin. Dan dari ashraf mereka, orang-orang mereka itu, dari fawafa Umar, kemudian fawafaqo, ketemu siapa Umar. Fasa'alahu Uwais, kemudian dia menanyakannya an Uwais, tentang Uwais. Jadi kalau berikutnya, tahun berikutnya dia nanyain kabarnya Uwais yang di Kufah. Berarti ini orang yang haji ini adalah orang Kufah. Kan tadi udah ditanya mau kemana, mau ke Kufah. Mau kan gini enggak, kumpul rakyat biasa aja lah gitu. Nah tahun berikutnya ada laki-laki yang dia datang dari penggede-penggedenya orang Kufah sana. Fakola kemudian nah, ketika Umar nanya begitu, kau apa yang kau ketahui tentang Uwais di sana? Fakola jawab siapa rajul tadi? Taraktuhu rasul bait qalilul mata. Aku ngelihat dia itu waktu ditinggalin dia itu enggak punya apa-apa. Rasul bait, rasul itu rumahnya reot, terus kolil mata, dikit perabotan, beras perabotan, apa semuanya nggak ada, dikit lah. Kalau kemudian beliau Umar tanya lagi, lalu Umar berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW, yaqulu, beliau bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi al-Yaman nurad. Itu diulang lagi sahabat Umar kepada orang-orang yang penggede-penggedenya orang ahli Mekah. Aku dulu dengar bahwa bahkan datang kepada kalian Uwais bin Amr ma'amdad kayak tadilah min murad summa min qarn. Kana bi barosun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la barrahu. Fa istata istaghfaruka laka faf'al. Itu kayak tadi persis. Jadi
apa yang disampaikan dia akan sampaikan lagi begitu. Nah si orang ini yang orang-orang tadi fa'ata Uwais, kemudian dia itu pulang datengin Uwais. Terkenal nggak kira-kira? Gara-gara sahabat Umar jadi terkenal Uwais. Faqala, kemudian berkata Rasul, istaghfirli, mohon ampunlah engkau li untukku. Qala anta ahdasu ahdan bisabarin saleh. Kemudian Uwais tadi berkata, engkau itu adalah baru saja masa datang dari perjalanan saleh, yaitu perjalanan haji. Fastaghfirli, maka memohonkanlah ampun untukku. Uwais ini, aku mohon ampunkan ini. Gitu. Kemudian koyo buka-buka lah. Kola kemudian berkata istaghfirli. Ini kurang dikit ya, tahan ya. Istaghfirli kola anta ahdasu fastaghfirli kola. Kemudian ditanya. Nah ketika ada orang yang begitu kan, laqaita Umar, apakah kau bertemu dengan Umar? Kan suriga kan? Qala na'am, ya. Fastaghfirullah. Kemudian Uwais istighfar untuk menampun kepadanya. Fa fatina lahun nasu fantalaqu ala wajhihi. Kemudian itu tadi orang-orang ngerti keadaan Uwais, fantolako ala wajhi. Kemudian beliau Uwais itu pergi menyendiri karena sudah diketahui dia adalah wali Allah, orang yang salih yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terakhir saya menekankan bahwa sekalipun orang mulia, kalau itu memang orang saleh, orang baik, mohon didoakan. Nah, yang kedua, sekalipun dia orang salih, orang baik, ketika ada orang dalam perjalanan dari haji, dari apa, mohon dia mendoakan kita. Sampai situ. Yang di sini hampir mirip, ceritanya mirip, cuma beda redaksi saja. Sampai di sini nggak ada yang ditanyain? Ya, nggak ada yang tanya kan? Oh, udah paham semua. Berarti tinggal praktekin aja gitulah. Pada nanya tuh lupa gimana? Monggo. Minta didoakan oleh orang lain. Lebih afdal mana? Kita minta sendiri kepada Allah atau minta orang lain tadi yang soleh mendoakan diri? Oh gitu. Itu adab. Mengajarkan adab kepada kita. Kita mohon kepada Allah. Afdal enggak? Afdal. Tapi kalau ada orang lain yang menurut kita baik, itu sunnahnya kita mau doa juga. Aku kan juga bisa doa sendiri. Ngapain dengan orang lain? Nanti dikhawatirkan tumbuh rasa sombong. Itu ya, adab. Orang yang sudah dikenal baik pun juga mohon kepada orang yang dalam perjalanan ini. Sekalipun dia itu nggak soleh. Kalau Ustadz mohon doanya orang bapak nanti habis haji mak. Bapak kan dari perjalanan jauh dari haji ini, mohon doain aku, mohon ampun. Karena apa? Orang yang haji itu dosa-dosanya diampuni, dan dia kalau mau doain orang, dosanya juga diampuni sebagaimana dia haji yang dosanya diampuni oleh Allah. Jadi begitulah indahnya Islam. Masya Allah. Gitu Pak ya. Terus sampai sini ya. Kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian baca hamdalah, kemudian doa kafatul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.